Ayahku adalah dewa perang. Bab 129. Dia bertanya dengan sedikit histeris, Sen Feixue, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Bukankah Anda mengatakan Anda mendapat surat niat yang ditandatangani dengan Tian Xuan? Mengapa kontraknya menjadi Sen Fei Chen dan Sen Fei Hua? Apa yang terjadi? Yang terburuk adalah paman kedua Anda menelepon dan mengatakan bahwa dividen keluarga kita akan dibatalkan. Ini sama dengan mengusir kita dari keluarga Sen, dan dia juga mengatakan bahwa kamu adalah manajernya. Posisinya hilang. Kamu juga telah dipecat. Ya Tuhan. Sen Chang juga berteriak keras, Putri, kamu tidak boleh main-main. Bagaimana kamu dipecat? Dividen kami itu pergi. Bagaimana kita akan hidup di masa depan? Kembalilah dengan cepat dan jelaskan padaku. Sen Feixue sedikit tertekan dan berkata dengan tenang, oke, aku akan kembali sekarang. Dia menutup telepon dan melihat ke Guan Qianjun. Lao Guan tidak banyak bicara dan mengemudikan mobilnya kembali, namun dia mengemudikannya dengan sangat pelan dan santai. Ada juga musik ringan yang bagus diputar di dalam mobil, yang membuat orang merasa nyaman. Sen Feixue memandangnya dan tiba-tiba tersenyum lagi. Guan Qianjun bertanya, apa yang kamu tertawakan? Sen Feixue menggelengkan kepalanya, saya tidak menertawakan apapun. Saya hanya memikirkan seperti apa rupa lelaki tua dan orang-orang di kamar kedua setelah rencana serangan balik. Kamu membantuku mulai berlaku. Apa yang akan terjadi pada orang tuaku? Guan Qianjun tersenyum sedikit dan hanya mengucapkan 5 kata, ini akan menarik. Qian-Qiannya bertepuk tangan kecilnya, iya. Jika dia mengatakannya menarik, pasti menarik ya Fei Bibi Sue, kita tunggu dan saksikan keseruannya. Rumah. Ruang tamu. Pasangan tua itu begitu kejam hingga mereka hampir mengangkat pisau dapur. Melihat mereka kembali, Su Yufeng segera mengarahkan tembakan artileri ke Lao Guan dengan marah. Guan Qianjun, kamu adalah orang jahat. Sejak kamu datang, keluarga kami tidak pernah memiliki orang baik. Sekarang putriku telah dipecat dan menjadi tunawisma, dan dividen kami hilang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Maksudnya, apa yang harus saya lakukan? Sen Feixue sedikit marah, ayah. Ibu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lao Guan, jadi jangan salahkan dia, oke? Dia juga banyak membantu. Juga, tolong jangan khawatir. Segera, masalah ini segalanya akan berubah menjadi hasil lain. Sen Chang berkata dengan sengit, bagaimana ini bisa berubah menjadi hasil lain? Bisakah diubah? Mungkinkah Sen Rong akan menelepon kembali dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman? Sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan, dan dividen telah diberikan kepada kita lagi. Su Yufeng berkata dengan marah, tidak hanya diberikan kepada kita, tetapi uang tambahan juga ditambahkan untuk menebusnya, dan Feixue akan diangkat kembali sebagai manajer. Kemudian, keduanya berteriak serempak, apakah ini mungkin? Sen Chang menepuk pahanya, kakak kedua saya mengatakannya dengan sangat kejam. Saya dapat mendengar nadanya, tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Tapi ibumu dan aku masih berpikir untuk pergi ke tempat lelaki tua itu berlutut dan mohon padanya. Feixue, kamu harus pergi juga. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan manajermu posisi kembali, setidaknya dividen keluarga kami tidak bisa hilang. Kami tidak tahu cara bekerja lagi, jadi kami hanya bisa bertahan hidup dengan dividen keluarga. Su Yufeng dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan arogan, pergi sekarang. Bahkan jika sebuah keluarga beranggotakan 3 orang berlutut untuk mengemis, itu perlu. Guan Qianjun, kamu pergi juga, jika perlu. Kamu harus berlutut juga. Karena kamu adalah bintang sapu. Guan Qianjun bahkan tidak peduli pada gadis bodoh itu. Tetapi jika jutaan tentara di medan perang mendengar ini, mereka mungkin akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Beraninya kamu membuat dewa perang tertinggi berlutut. Sen Feixue menghela nafas pelan, Bu, ayah, jangan khawatir. Seperti yang Anda katakan di awal, paman kedua saya akan menelepon kembali. Dividen dan posisi saya akan dipulihkan. Bahkan, mungkin seperti yang ibu katakan, ayo tambahkan sedikit lagi. Su Yufeng mencibir, tidak mungkin. Teman sekamar kedua sangat ingin mengusir kita tanpa memberi kita sepeser pun. Sen Chang juga mengangguk, sangat sedih, saya khawatir saya bahkan tidak bisa bertanya untuk itu, bagaimana kamu bisa mengembalikannya? Apakah kamu masih berpikir kamu belum cukup membuat orang tuamu marah dengan mengatakan ini? Aku akan meledak amarahmu. Begitu dia selesai berbicara, ponselnya berdering. Mengambilnya dan melihatnya, dia tertegun sejenak, hei, ini panggilan Sen Rong. Su Yufeng terkejut, ini.
Bukankah sesuatu yang buruk akan terjadi lagi? Mereka sudah berbuat cukup banyak. Tapi jangan biarkan kami mengambil kembali semua dividen yang kami terima sebelumnya. Ketika Shen Chang mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia tidak berani menekan tombol panggil. Guan Qianjun terdiam beberapa saat. Apakah ini khayalan penganiayaan? Dia bergegas dan menekan tombol panggil. Shen Chang bertanya dengan marah, apa yang kamu lakukan? Begitu dia selesai berbicara, suara Shen Rong datang dari ujung telepon yang lain. Dia berkata dengan tenang, saudaraku, mengapa kamu begitu marah? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ada kesalahpahaman sekarang. Sekarang sudah terselesaikan. Dengan persetujuan orang tua itu, dividen Anda akan dipulihkan. Dan, selamat. Setiap bulan 5.000 lebih. Meskipun dingin, namun terdengar seperti suara alam di telinga Shen Chang dan Su Yufeng. Su Yufeng dengan cepat berteriak penuh semangat ke mikrofon, kakak kedua, apakah ini benar-benar seperti ini? Apakah kita akan melanjutkan dividen kita dan menambahkan 5.000 sebulan? Suara Shen Rong lebih dingin dan tidak sabar. Apakah yang baru saja saya katakan tidak cukup jelas? Apakah Anda ingin saya mengulanginya untuk kedua kalinya? Shen Chang memelototi Su Yufeng. Kemudian dia dengan cepat berkata, tidak, kami mendengarmu dengan jelas. Terima kasih, saudara kedua, terima kasih, Pak Tua. Berikan telepon kepada ayah dan izinkan saya berterima kasih padanya dengan benar. Shen Rong berkata dengan ringan, ayah tidak mau untuk berbicara dengan Anda. Ketika ayah memikirkan Anda, ayah marah, saya dapat mengembalikan dividen keluarga Anda dan menambahkan 5.000 yuan, itu sudah cukup. Selain itu, saya juga dapat mengembalikan Shen Feixue ke posisi manajer. Biarkan dia kembali bekerja sekarang. Nadanya sangat bosi. Pasangan tua itu menjadi lebih aktif. Mereka tiba-tiba menoleh untuk melihat Shen Feixue dan berkata serempak, Putri, apakah kamu mendengar ini? Cepat kembali bekerja. Di ujung lain telepon, Shen Rong menekankan, ya, segera kembali. Nada memerintah ini membuat Shen Feixue mendengar ini, alisnya berkerut. Guan Qianjun menyambar teleponnya dan berkata dengan dingin ke ujung sana, Shen Rong, menurutku kamu belum belajar berbicara bahasa manusia. Jika kamu sudah belajar, kembalilah dan mohon pada Feixue untuk kembali. Selain itu, jangan lakukan itu. Mendapat sedikit bonus itu seperti memberi, kamu sakit jiwa sekali. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan rapi. Tiba-tiba, Shen Chang dan Su Yufeng terkejut. Mereka menunjuk ke arahnya dan mengutuk, menanyakan mengapa dia begitu sombong. Su Yufeng juga berteriak keras, kamu tidak peduli, kami peduli. Jika kamu menambahkan 5.000 yuan lebih banyak, itu akan menjadi hampir 20.000. Cukup, ayah. Bu, apakah penglihatanmu begitu kecil? Tegur Shen Feixue dengan dingin, Lao Guan dan saya sedang memainkan pertandingan besar. Tolong jangan terlalu melecehkan saya. Jangan khawatir, dividennya tidak akan berkurang, akan lebih banyak. Saya juga akan mendapat posisi yang lebih tinggi. Bukan hanya seorang manajer, tapi bahkan seorang direktur. Katanya. Melihat Guan Qianjun, wajahnya menunjukkan kepercayaan. Pasangan tua itu tertegun beberapa saat, lalu Sue Chang menepuk pahanya, gila, kalian semua gila, kalian masih ingin menjadi direktur. Sekarang Shen Rong tersinggung. Dia adalah wakil presiden, dan dia punya kepercayaan orang tua itu. Jika mereka tersinggung, dia, apalagi direktur, kamu bahkan tidak bisa membersihkan toilet. Bab 130. Su Yufeng menamparkan pahanya 2 kali dengan keras, kejahatan apa yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya. Mengapa saya melahirkan anak perempuan seperti itu dan menarik pria bajingan seperti itu? Ini akan menghancurkan kami. Ya. Shen Feixue terlalu malas untuk memperhatikan mereka, mengambil kian-kian, meraih tangan Guan Qianjun, dan berjalan menaiki tangga. Su Yufeng berpikir sejenak dan segera mendesak Shen Chang untuk menelepon Shen Rong kembali, mengatakan bahwa ini bukan niat mereka dan mereka pasti akan menerima dividen keluarga dan membiarkan putri mereka kembali bekerja. Shen Chang tidak berani mengabaikan dan segera memutar nomor tersebut. Panggilan itu dijawab dengan cepat, dan Shen Rong meminta mereka untuk memerintahkan Shen Feixue segera kembali bekerja. Pasangan tua itu berlari menaiki tangga dan menggedor pintu, tetapi Shen Feixue pura-pura tidak mendengar mereka di dalam. Dia memasang penutup telinga tidurnya, dan Guan Qianjun serta Qian-Qian, meskipun mereka juga berada di dalam, hanya memainkan musik keras. Pasangan tua itu bingung. Ujung yang lain. Perusahaan Yunsang.
Shenrong hampir menjatuhkan ponselnya ke tanah. Dia berkata dengan kasar, Shen Feixue ini sudah keterlaluan. Saya memintanya untuk kembali bekerja dan memberinya bonus tambahan 5.000 yuan, tetapi dia mengabaikan saya. Dan Guan Qianjun berkata bahwa saya tidak belajar caranya berbicara dalam bahasa manusia. Apa maksudnya? Apa yang dia katakan bukan bahasa manusia? Fan Aixiang, Shen Feichen, dan Shen Feihua juga mengumpat dengan keras. Shen Sanwei mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, Shenrong, bawa putra dan putrimu dan pergi ke kamar kedua untuk segera meminta maaf. Selain itu, dividen keluarga akan ditingkatkan sebesar 20.000. Dan, dia mengetuk kepala, sialan Guan Qianjun, ternyata dia sudah meletakkan dasar untuk ini sejak lama. Tampaknya meskipun dia tidak merencanakan semuanya, dia masih ada hubungannya dengan itu. Dia juga mengatakan dia ingin minta maaf untuk itu. Cepat ambil durinya. Beri mereka Shen Feihua dan Shen Feichen ada di punggung mereka. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Shen tertegun dan mau tidak mau ingin membalas. Shen Sanwei memelototinya, dan keagungan itu begitu besar dan membuat mereka kewalahan. Sekarang, apapun yang saya katakan adalah apa yang saya katakan. Tidak peduli apapun, daftar berlian adalah yang paling penting, kita harus menundukkan kepala. Ayah dan anak itu hanya bisa mengangkat bahu dan berjalan keluar. Shen Feihua masih memiliki wajah penuh keengganan, kita harus datang ke pintu untuk mengaku bersalah dan membawa tongkat duri di punggung kita. Aku tidak akan pernah membawa benda itu. Shenrong menghela nafas, kalian berdua kecil bajingan, kamu melakukannya sendiri. Keterampilannya tidak sebaik yang lain, jadi tentu saja kamu harus menanggungnya sendiri. Orang tua itu berkata untuk membawa duri di punggungnya, jadi dia harus membawanya. Bukannya kamu tidak melakukannya tidak tahu bahwa dia menghargai daftar berlian lebih dari nyawa semua orang. Wajah Shen Feichen muram. Berkata perlahan, saudari, menanggung penghinaan dan menanggung beban, dan kemudian kamu bisa merasa bangga. Kamar kedua keluarga Shen. Rumah. Shen Chang dan Su Yufeng masih menangis dan berkelahi. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa itu sebaik yang dikatakan putri mereka. Ini akan runtuh. Dividen 1 sen pun tidak hilang, dan bahkan jika Anda tidak membutuhkan tambahan 5.000, kehidupan seperti apa yang tersedia untuk Anda? Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ada juga Shenrong yang berteriak di sana. Shen Chang dan Su Yufeng segera berhenti berteriak, menyeka air mata dari wajah mereka, saling memandang dengan tidak percaya, dan bergegas membuka pintu. Shen Chang berkata dengan gembira, saudara kedua, kita sudah lama tidak bertemu, dan kamu sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi tempatku. Mengapa kamu begitu bijaksana hari ini? Itu benar-benar Shenrong dan putra dan putrinya yang datang sambil membawa segala macam oleh-oleh, seperti tembakau, alkohol, dan suplemen, semuanya merupakan produk bermerek. Selalu ada yang bernilai puluhan ribu. Shenrong menatap Shen Chang dengan sangat menyeramkan dan mencibir, kamu telah melahirkan seorang putri yang baik, bagaimana mungkin aku tidak datang ke rumahmu? Saya di sini untuk memohon putrimu kembali dan menjadi manajer. Juga, orang tua itu memberitahuku, dividen keluargamu akan dinaikkan sebesar 20.000 yuan. Tiba-tiba, Sue Chang dan Su Yufeng tercengang. Su Yufeng berkata dengan tidak percaya, Sue Chang, tolong cubit saya. Saya pikir saya sedang bermimpi. Shen Chang mengulurkan tangan dan mencubit pahanya begitu keras hingga dia hampir melompat karena rasa sakit. Dia berteriak dengan penuh semangat, kakak kedua, apakah itu benar? Wajah Shenrong penuh dengan keseraman, mutiara bahkan tidak begitu nyata. Shen Chang bertanya dengan aneh. Feichen, Feihua, mengapa kamu berpakaian begitu aneh? Kamu masih membawa mereka di punggungmu. Apa yang dipegang benda itu? Apakah ini cambuk? Mengapa ada duri di atasnya? Shen Feichen dan Shen Feihua sebenarnya memiliki tongkat duri yang diikatkan di punggung mereka. Panjangnya kurang dari 1 meter, setebal sumpit, dan ditumbuhi duri yang lebat, namun duri tersebut masih berwarna hijau bahkan agak lunak. Fan Aixiang merasa kasihan pada anak-anaknya. Dia akhirnya menemukannya untuk mereka. Benda itu tidak mematikan. Bahkan jika dilemparkan ke tubuhnya, itu tidak akan mampu menghalangi daging manusia. Itu akan patah dalam 3 pukulan, 5 dibagi dengan 2. Hanya berarti. Shen Feichen berkata dengan marah, mari kita minta maaf kepada sepupu saya. Di mana dia sekarang? Panggil dia keluar. Jangan selalu bersembunyi di sana. Shen Feihua juga berkata dengan getir, ya, setelah memenangkan kemenangan sebesar itu,
kamu masih bersembunyi di sana, berpura-pura seperti ini, apakah kamu tidak takut membuat orang sakit dan muntah? Begitu kata-kata itu keluar, di udara, tiba-tiba ada sesuatu yang terbang. Dia memukul mulut Shen Feihua dengan keras, menyebabkan dia menjerit kesakitan, air mata mengalir di wajahnya, dan dia mencium bau yang tidak sedap. Ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba menjadi pucat karena marah dan dengan cepat mengeluarkan tisu basah untuk menyeka mulutnya. Yang menimpa wajahnya adalah tumpukan kotoran. Awalnya terbungkus lapisan plastik wrap, namun hancur setelah mengenai sasaran. Bahkan wajah Shen Feihua memiliki sedikit bekas kotoran. Sorakan bayi kecil yang lucu datang dari lantai 2. Wow, pukulan ayah sangat akurat. Kamu telah melakukan prestasi kelas 1. Jika kamu ingin menghasilkan uang, kamu harus melakukan prestasi kelas 2, karena kamu menyediakan senjata. Shen Feihua sangat marah hingga dia hendak berteriak, tapi ada seseorang di sana. Suara Guan Qianjun yang sangat dingin terdengar. Jika Anda masih belum belajar berbicara bahasa manusia, kembalilah dan belajar keras selama 2 hari, lalu kembalilah untuk meminta maaf dan lihat apakah Anda merasa lebih baik. Bagaimanapun, kami tidak terburu-buru. Shen Feihua adalah hendak berteriak dan mengutuk, tapi Shen Rong menghentikannya. Dia berkata dengan keras di sana, Feixue, saya membawa putra dan putri saya untuk meminta maaf kepada Anda. Bisakah Anda turun dan menerima permintaan maaf tersebut? Di samping, Shen Chang dan Su Yufeng bahkan lebih terkejut lagi. Shen Chang dengan cepat bertanya, kakak kedua, apa yang terjadi? Mengapa kamu harus meminta maaf kepada putri kami dan tetap bersikap tulus? Apakah itu duri di punggungmu? Oh, saya mengerti, ini disebut memikul duri untuk mengaku bersalah. Setelah mengatakan ini, wajah Shen Feichen dan Shen Feihua semakin muram. Su Yufeng juga bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Apa yang telah kamu lakukan hingga menyesali putriku? Saat dia mengatakan ini, suaranya sudah sedikit bangga dan pahit. Tentu saja dia tahu, itu disebut bertanya dengan sadar. Dari belakang, terdengar suara mencibir. Mereka telah melakukan banyak hal yang menyedihkan, dan dosa mereka serius. Guan Qianjun berkata sambil menggendong bayi kecil yang lucu itu, diikuti oleh Shen Feixue, dan di belakangnya, Wang Chai, yang telah mencapai pelayanan berjasa kelas 2, sedang melompat-lompat. Shen Feichen menatap Guan Tianjun dengan tajam. Guan, kamu harus penyayang dan menjaga garis di dunia agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Jangan membuatnya canggung. Guan Qianjun tersenyum, berbalik dan menjejali si kecil yang lucu bayi ke dalam pelukan Shen Feixue, lalu dia berjalan ke arah saudara laki-laki dan perempuan itu dan menatap mereka dengan dingin. Tatapan itu setajam pisau yang telah dibekukan selama 1000 tahun. Kedua bersaudara itu hanya bisa menundukkan kepala. Tiba-tiba, Guan Qianjun berteriak dengan tajam, berlututlah. Tiba-tiba, Shen Feichen dan Shen Feihua sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Entah kenapa, tapi tiba-tiba aku terguncang dan seluruh tubuhku lemas, buk. Dia benar-benar berlutut. Di sebelahnya, Shen Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Keagungan yang menakutkan ini luar biasa dan tak tertahankan. Melahirkan sepenuhnya hati yang berserah diri. Guan Qianjun memandangnya, setengah tersenyum. Kamu terlalu tua untuk berlutut. Aku minta maaf karena begitu tulus. Shen Rong cemas dan marah. Dia dengan cepat berdiri dan menunjuk ke arahnya, kamu bersambung.